Assalamualaikum sahabat saya semua. Selamat pagi sahabat-sahabat semua. Saya kadang berpikir seperti ini guys. Semua manusia di dunia ini pendosa semua gitu. Teman-teman setuju nggak? Ya. Jadi saya berpikirnya logika saja guys. Jadi semua makhluk hidup di dunia ini alias manusia itu adalah pendosa semua. Jadi manusia tidak ada yang sempurna. Manusia pasti dosanya lebih tinggi daripada kebaikannya. Tidak mungkin kebaikannya lebih tinggi daripada perbuatan buruknya. Tidak mungkin, impossible. Jadi saya berkata yang sebenarnya ya dengan pemikiran saya. Jadi manusia itu pasti dosanya di atas, kebaikannya di bawah. Tidak mungkin kebaikannya di atas, pasti dosanya di atas gitu guys. Jadi manusia adalah pendosa atau manusia adalah banyak keburukannya daripada kebaikannya gitu guys. Karena apa ya? Karena iblis dikasih kuasa sama Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penguasa dunia ya, sehingga manusia banyak keburukannya di atas, kebaikannya di bawah. Itu udah pasti ya. Jadi saya pun sering berpikir seperti ini. Orang itu tiba-tiba bicara tentang ilmu langit, orang itu bicara tentang kebaikan, tiba-tiba ada yang mengkritik yang sangat tajam. Akhirnya bahasa-bahasa yang tidak enak dengar di kuping keluar, atau amarahnya keluar. Artinya orang itu masih pendosa gitu guys. Bisa ada sifat iblisnya. Makanya saya selalu berkata keburukan pasti di atas, ya kebaikan pasti di bawah. Nah, apakah masuk surga ya? Nah itu guys, itu harus teman-teman harus berpikir juga ya. Apakah dengan kebanyakan kejahatannya, kebanyakan dosanya, kebanyakan keburukannya masuk surga? Gitu. Dengan satu kali berbuat kebaikan, terus masuk surga? Impossible guys. Gak mungkin secara logika. Jadi solusinya kalau menurut saya teman-teman dan saya pasti saya banyak dosanya, banyak keburukannya ya, kebaikan saya sedikit ya. Saya pandai berkata-kata atau pandai berceramah tentang ilmu langit ya, mungkin baru-baru ini ya, mungkin baru 5 tahun, 10 tahun atau 15 tahun, 20 tahun, tapi tetap aja ya keburukannya pasti ada juga gitu. Jadi keburukan selalu di atas, kebaikan di bawah. Nah, bagaimana kalau bisa balance? Balance pun nggak mungkin gitu guys ya. Balance pun nggak mungkin. Jadi itu yang dibilang iblis selalu menggodai manusia. Jadi keburukan di atas, kebaikan di bawah. Nah, itu masuk surga nggak ya? Itu maksud saya. Masuk surga nggak ya? Gitu. Husnul Khotimah nggak kalau mati gitu. Jadi bahasa-bahasa seperti itu saya nggak mau terjadi. Jadi betul-betul real gitu guys. Jadi bagaimana supaya manusia tersebut kalau mati di husnul khotimah atau masuk surga gitu guys, ya kan? Jadi harus kepastian gitu guys. Jadi paling tidak nih ya pesan saya ya, teman-teman rajin-rajinlah berbuat yang baik-baik. Misalnya satu hari nih guys ya, satu hari nih contohnya belajar dalam satu hari aja guys. Tidak mengeluarkan perkataan yang jahat, tidak mengeluarkan perkataan yang kotor. Terus ada perasaan mau emosi, mau amarah, istighfar gitu. Mau marah, istighfar. Pokoknya dalam satu hari itu belajar kebaikannya di atas gitu guys, keburukannya di bawah dalam satu hari. Nah, lama berputarnya waktu, berputarnya hari, minggu, bulan, tahun, akhirnya
kebaikannya di atas, gitu guys. Karena dilatih gitu guys. Nah artinya gini guys, dan dilatih itu saya atau teman-teman semua harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Kalau dengan kekuatan diri sendiri kayak Superman gitu guys, itu kayaknya impossible, tidak masuk di akal. Jadi teman-teman supaya kebaikannya di atas ya, keburukannya di bawah, itu harus minta bantuan, help kepada God atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kepada Tuhan Yang Maha Esa, supaya malaikat-malaikat Allah ada di berdampingan dengan kamu, menjaga kamu gitu. Jadi dalam satu hari kalau teman-teman bisa mengontrol diri ya, belajar menguasai diri ya, melawan musuh yang terbesar itu bukan orang lain guys, diri sendiri gitu guys ya. Jadi belajar melawan musuh pada diri sendiri itu, kontrol diri, pakai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta bantuan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya malaikat-malaikat Allah menjaga kamu. Yang musuh terbesar pada dirimu itu bisa dilawan gitu guys, dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala atau firman Tuhan ya, supaya teman-teman kebaikannya di atas dalam satu hari, sehingga teman-teman tidak melakukan perkataan-perkataan kotor atau perkataan amarah atau perkataan iri hati atau dengki. Itu hilang semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ikut campur dalam urusan kamu gitu guys, sehingga kebaikan kamu di atas dan keburukan kamu di bawah gitu guys. Dari teman-teman mulai dari detik ini belajar kontrol diri dan banyak membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasrah yang sejati ya. Itu pasrah yang sejati artinya pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah mengirim malaikat-malaikatnya atau angel-angelnya ada pada diri kamu, sehingga dalam satu hari, satu minggu, satu bulan, satu tahun, sampai umur kamu saat ini pasti banyak kebaikannya daripada keburukannya. Dilatih dari sekarang guys. Jadi mulai detik ini teman-teman pasrah dan dekatkan diri dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menjaga kamu, sehingga kamu tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa atau keburukannya akan di bawah dan kebaikannya di atas. Kalau kamu tidak dengan kekuatan Allah kau pakai, atau kalau orang Inggris bilang the power of God, kau tidak pakai, sehingga keburukan kamu di atas, kebaikan kamu di bawah. Kalau kamu pakai kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau the power of God, kebaikan kamu ada di atas dan keburukan kamu di bawah. Dijamin masuk surga. Terima kasih guys. Wassalamualaikum. Bye. See you.